ini dunia sedang dilanda oleh pandemi dari virus corona. Menurut WHO, virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Virus corona jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru. Ini merupakan virus baru dan penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Berdasarkan data dari Johns Hopkins University tanggal 17 April 2020, total konfirmasi COVID-19 adalah 2.169.022 dari 185 negara dengan total kematian 146.071. Indonesia sendiri terdapat total konfirmasi yaitu 5.923 kasus COVID-19. Berdasarkan data dari kementerian, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia pada tanggal 17 April 2020 tercatat bahwa 5.923 kasus positif dan 607 yang dinyatakan sembuh dan 520 yang meninggal dunia. Dan ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Lockdown adalah sebuah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan di dalam suatu wilayah karena adanya situasi berbahaya. Lockdown merupakan sebuah paket kebijakan pengamanan terhadap sebuah ancaman, dalam hal ini penyebaran COVID-19. Kebijakan ini harus lengkap dengan jaminan keamanan, keperluan sosial, juga seperti suplai makanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya meskipun sedang diisolasi. Negara-negara yang memberlakukan lockdown yaitu Cina yang pertama kali terkonfirmasi melakukan lockdown, kemudian Italia, Denmark, Irlandia, El Salvador, Polandia, Selandia Baru, Spanyol, Filipina, Lebanon, Prancis, dan Malaysia. Negara yang sukses tak memberlakukan lockdown adalah salah satunya negara Korea Selatan. Empat langkah Korea Selatan mengendalikan kurva penyebaran COVID-19. Langkah pertama, pemerintah cepat mengintervensi sebelum terjadi lonjakan kasus. Langkah kedua, mengadakan penapisan massal dengan cepat. Langkah ketiga, melacak sebaran kasus menggunakan perangkat teknologi dan segera mengisolasi pasien baru. Langkah keempat, pemerintah bersikap transparan, memberikan informasi riwayat kontak dan perjalanan pasien terinfeksi virus corona ke publik. Negara yang gagal memberlakukan lockdown adalah salah satunya negara India. Dikutip dari Warta Ekonomi, 4 penyebab lockdown di India gagal. Yang pertama, banyaknya pekerja di sektor informal. 90% total tenaga kerja India bergerak di sektor informal. Artinya, pekerja ini tidak memiliki asuransi sosial dan mengandalkan pendapatan harian. Tiba lockdown, mereka akan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, tak didukungnya kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah.
Banyaknya penduduk kota kecil bekerja di kota besar, hal ini akan menimbulkan potensi penyebaran virus corona semakin besar. Yang ketiga, ketersediaan tempat tidur yang rendah di rumah sakit. Per 1.000 orang di India, hanya ada 0,55 tempat tidur di rumah sakit. Negara India belum cukup banyak berinvestasi di sektor kesehatan, sehingga kapasitas sistem manajemen di tengah pandemi COVID-19 ini tidaklah kuat. Yang keempat, tes corona yang sangat rendah. Hal ini dinilai tingkat pengujian rendah terdapat pada pertumbuhan eksponensial di negara India. Apakah Indonesia akan memberlakukan lockdown? Tanggapan pemerintah terkait jika diberlakukannya lockdown. Menurut pemerintah sendiri, jika diberlakukannya lockdown, kita harus mempertimbangkan dampak dari berbagai aspek agar tidak gagal. Kepala BNPB meminta agar mengikuti kebijakan dari Presiden. Hingga saat ini, pemerintah memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Penerapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang tentang Kedaruratan Sipil. Berikut tanggapan Presiden Republik Indonesia sebelumnya terkait tentang lockdown. Kenapa ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Terus saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari. Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat dubes-dubes yang ada, terus kita pantau setiap hari. Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing. Menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tadi bahwa ekonomi itu lebih ke dampak. Nah, dampak itu besar kecilnya tergantung sejauh mana tingkat keemergensian dari penyebaran virus ini. Nah, artinya yang paling utama berarti apa? Apapun harus diupayakan agar tingkat penyebaran dari virus ini benar-benar diminimalisir. Walaupun nanti ada dampak ekonominya. Nah, dampak ekonomi kan bisa next step untuk ditanggulangi dan juga di cover gitu. Tapi kalau kita salah mengambil langkah, justru nanti dampak ekonominya nggak tercover, katakanlah misalnya. Kalau yang simulasinya Bu Nuning tadi sampai terjadi, maka siapapun, budget kita pun dan kekuatan dari seluruh aparat baik kesehatan maupun juga budget maupun juga pemerintah daerah tidak akan mampu. Nah, sehingga yang paling utama kita mencegah jangan sampai level kita dalam penanganan virus ini naik kelas. Naik kelas itu artinya naik ke yang lebih emergensi lagi gitu. Itu yang paling utama. Nah, dampak ekonomi yang katakanlah
kalau kita masih di level seperti tidak jauh beda dengan level sekarang, ini insya Allah masih bisa tercover. Baik dengan tadi ya, baik dengan berbagai macam program-program bantuan sosial yang di dengan catatan bahwa bantuan sosial itu benar-benar budgetnya ready. Artinya kalau ada shifting dari anggaran-anggaran rutin yang tadinya bisa apakah itu perjalanan dinas, operasional dan sebagainya, ini bisa langsung di shifting dalam waktu dekat 1-2 bulan ini, maka sebenarnya dampak ekonomi itu masih bisa tercover. Termasuk tadi pemerintah daerah juga harus menyiapkan sembako ketika nanti misalnya dibutuhkan. Betul. Polemik lockdown di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Banyak pemberitaan di media massa tentang opsi lockdown jika diberlakukan di Indonesia. Karena banyaknya pekerja informal dan dari segi faktor ekonominya, Indonesia sangat memperhatikan atau mempertimbangkan jika diberlakukannya lockdown. Untuk Indonesia, jika diberlakukannya lockdown, perlu memperhatikan sesuai undang-undang, yaitu harus dipertimbangkan efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Manajemen yang dapat dilakukan jika lockdown diterapkan di Indonesia. Yang pertama, penyiapan anggaran. Adanya anggaran yang cukup dapat menjamin kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, penyediaan bahan makanan yang merata dengan bekerja sama dengan lintas sektor dan mencegah fenomena panic buying. Kemudian, memastikan call center dan petugas kesehatan dalam kondisi siaga, mobil atau ambulans dengan jumlah yang memadai. Kemudian kamar-kamar rumah sakit cukup untuk menampung pasien dan sumber pelayanan kesehatan yang merata dan lain sebagainya, serta memperhatikan keamanan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagi pekerja harian lepas yang tidak memiliki penghasilan rutin harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Bagaimanapun kebijakan lockdown akan memukul mereka. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin keberlangsungan hidup mereka sampai situasi kembali normal. Atau bisa juga memberdayakan warga di tataran akar rumputnya. Misalnya menggerakkan RT hingga RW bergiliran menyumbang sembako kepada warga yang kehilangan mata pencaharian. Inilah saatnya jiwa gotong royong kita diuji.